Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya tidak akan membahas suatu pergerakan pair atau menganalisa, tapi tentang bagaimana cara belajar TBSD yang benar ya. Seperti teman-teman ketahui, saya pernah mengupload video tentang cara belajar TBSD, yaitu dengan cara kita melukis market-market lepas ya. Maka di kesempatan kali ini, saya akan memberikan satu tutorial singkat lagi tentang bagaimana cara kita melukis. Tujuan daripada kita melukis ini tidak lain agar minda atau memori kita itu lebih terasah lagi ya. Jadi ketika kita trade di live market atau real akun, kita sudah tidak ragu lagi karena kita sudah mempunyai gambaran. Sebab forex ini pergerakannya berulang-ulang ya. Forex khas memori yaitu pergerakan yang berulang-ulang. Mungkin hanya beda di jamnya atau harinya. Oke, langsung saja saya akan berikan contoh bagaimana cara melukis dalam TBSD. Tonton terus video ini, semoga bermanfaat. Lukisan kali ini saya ambil pada pair GBP USD, terserah teman-teman ya. Kalau masih bingung silahkan ikuti cara saya. Seperti sudah saya berikan edukasi bagaimana tentang teknik TBSD ini, kita bertumpu pada HH1. Jika ada yang belum tahu HH1, boleh cek video-video saya yang terdahulu, di situ sudah jelas. Dan di TBSD juga ada beberapa kepahaman yang saya gunakan, tetap dia ada kaitannya dengan HH1, tapi kepahaman-kepahaman ini dia hanya merupakan bonus ya, atau sebagai pendukung kita untuk entry. Semisal ada zona A bentuk laut tenang, ada port, ada shadow, ada songsang, ada yang namanya breakout, rejection, ada yang fake out, clean DO, no clean DO, dan lain-lain. Yang pertama, teman-teman perhatikan dulu bentuknya di hari-hari sebelum. Contoh yang ini tanggal 14 kita dapati pergerakannya yaitu menurun, kemudian terbentuk HH1 low. Jadi langsung kita marking untuk HH1 nya. Jadi seperti ini cara saya melukis. Saya akan jelaskan berdasarkan nomor yang saya buat ini. Yang pertama, kita dapati bentuk market ini menurun. Kemudian nomor 2, di hari berikutnya market bergerak sideways saja dan membentuk HH1 lagi. Ini HH1 zona ya. Dan yang nomor 3 ini terlihat ada candle sell yang breakout zona HH1 tersebut. Katakanlah kita entry di sini, tapi selama beberapa jam justru market atau price mulai naik kan. Tadi teman-teman bisa perhatikan poin 4 ini hanya repair. Kenapa saya katakan ini repair? Sebab dia rejection di zona HH1 dan open candle sell ini. Dan poin 5 ini kita bisa langsung entry sell di sini ya, karena candle sebelumnya juga dia membentuk doji. Jadi yang sempat entry atau masuk di jam ini saya rasa floatingnya tidak terlalu besar ya. Kita bisa hold posisi ya, kalau memang psikologis kita bagus dan kita sudah paham, kita bisa re-entry. Ini salah satu contoh lukisan untuk HH1. Saya belum menggabungkan dengan yang namanya zona A dan bentuk-bentuk yang lainnya. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah bisa memahaminya? Nanti kalau ada yang belum paham atau ingin ditanyakan, silakan berkomentar ya, atau bisa WhatsApp saya. Insya Allah saya akan membantunya. Berikut contoh yang kedua, yaitu kepahaman bentuk laut tenang ya. Ini juga masih ada kaitan dengan yang namanya AH1.
Oke, yang pertama kita lihat bentuknya menaik, kemudian membentuk HH1 high. Kemudian yang kedua, selama beberapa jam dia membentuk laut tenang. Di sini kasusnya sekitar 6 jam ya. Ini saya berikan tanda panah. Yang belum paham tentang laut tenang bisa cek video saya, di situ sudah saya jelaskan. Kemudian poin nomor 3, ini sebagai konfirmasi, muncul candle sell di masa London Open jam 4 sore, dia keluar dari HH1 dan zona laut tenang. Maka di jam 5 sore kita bisa entry sell. Untuk posisi atau model seperti ini, cara entry itu bisa dua macam ya. Yang pertama, teman-teman bisa langsung entry, kemudian teman-teman juga bisa gunakan Fibo. Ini Fibo alat TBSD sudah saya modif. Ya, jadi yang pertama teman-teman bisa langsung entry, kemudian kalau teman-teman masih bisa sabar, kita bisa tunggu di area 50% ini ya, karena kebiasaannya ketika muncul candle konfirmasi dia akan retest ke area 50% nya. Walaupun ada juga kasus yang ketika muncul konfirmasi ini dia langsung turun ya, tapi kebanyakan dia akan retest dulu ke 50% nya. Ini bentuk-bentuk seperti ini memang paling banyak saya gunakan sebagai signal untuk entry ya. Sekarang kita masuk pada lukisan yang ketiga. Di sini kita bisa gunakan ada dua kepahaman, yaitu zona A dan laut tenang ya. Tetap dia ada kaitannya dengan HH1. Yang pertama, teman-teman bisa perhatikan selama 2 hari market sideways saja dan dia membentuk HH1 low. Ini saya sudah lukis HH1 low yang kotak berwarna biru ini untuk HH1 low tanggal 6 dan kotak warna putih HH1 low tanggal 7. Jadi HH1 low selama 2 hari ini dia berada dalam zona yang sama ya. Dalam TBSD ini kita namakan HH1 bertindih. Kemudian selepas itu market bergerak dengan candle yang kecil-kecil ya. Tadi saya ukur size-nya tidak ada yang lebih dari 20 pips. Untuk laut tenang itu sendiri paling cantik candle di bawah 15 pips ya. Usahakan tidak ada yang lebih dari 20 pips. Nanti teman-teman juga bisa tambahkan di sini, bisa berikan keterangannya. Dan laut tenang ini terbentuk selama beberapa jam ya. Ini ada tanda panah. Kemudian selepas itu muncul candle sell. Teman-teman bisa perhatikan candle sell ini dia break zona A, HH1 low bertindih dan kawasan laut tenang. Jadi ini sebagai candle konfirmasi. Katakanlah kita sell selepas kemunculan candle konfirmasi ini, tapi selama 3 jam dia sempat retest ke HH1 low semula. Ini saya berikan tanda silang, bermaksud dia rejection ya. Ini juga ada Fibo alat TBSD, dia sempat mendekati area 50%. Yang sudah paham bisa re-entry lagi di area sini. Dan alhamdulillah market selama 3 jam dia turun. Jadi ini sudah contoh lukisan yang ketiga. Sebentar saya akan lukis lagi untuk kepahaman bentuk shadow ya. Kita masuk pada lukisan yang berikut tentang kepahaman shadow ya. Yang pertama, seperti biasa kita lihat dulu pergerakan di hari sebelumnya. Di sini dia bentuknya menurun, kemudian terbentuk HH1 low. Kemudian di tanggal 7 market bergerak sideways saja. Dan ini muncul shadow dengan size 29 pips ya. Jika kita perhatikan shadow ini juga dia rejection di zona A dan HH1 low tersebut. Seperti dengan candle-candle konfirmasi bentuk candle besar, kita bisa juga gunakan Fibo TBSD. Kita bisa entry selepas shadow atau kita tunggu price naik dulu setidaknya mendekati area 50%. Dan untuk shadow ini kalau dalam TBSD ya size-nya cantik, minimal 20 pips ya. Di sini dia sudah 29 pips.
Jadi teman-teman bisa perhatikan lagi, ketika muncul shadow ini dia sempat retestnya itu di area mana. Di sini sudah jelas ya, dia sempat ke HH1 low, dia juga sempat ke zona A, dan dia juga sempat ke area 50%. Oke, kita cari lagi bentuk-bentuk yang lainnya. Kita bisa gabungkan beberapa kepahaman. Di situ ada kepahaman laut tenang, kemudian zona A, kemudian repair, dan shadow. Keempat kepahaman ini semua ada kaitannya juga dengan yang namanya HH1. Oke, saya akan jelaskan seperti biasa. Pertama kita buatkan dulu zona HH1, yang ini sangat cantik. Dia zonanya bertindih ya. Di situ ada HH1 low di hari 9 dan ada zona A. Ini kotak biru itu untuk zona A, dan yang kotak abu-abu ini untuk zona HH1 low. Dia berada di kedudukan yang sama. Selepas itu dalam beberapa jam market bergerak dengan candle yang kecil dan dia membentuk laut tenang. Kemudian di sini terlihat muncul candle buy, dia keluar dari zona A dan zona laut tenang. Sehingganya di jam berikut kita bisa langsung entry buy. Selepas itu dalam beberapa jam market dia bergerak sideways ya, ini 3 jam. Sebelumnya kita dapati bentuknya menaik, kemudian muncul candle sell. Bila kita perhatikan juga candle sell ini dia rejection lagi di zona A, H1 low, dan kawasan zona laut tenang. Jadi saya ingatkan, ketika ada zona yang bertindih seperti ini, itu bisa jadi support atau resisten yang kuat ya. Di sini terlihat juga candle sell ini dia mempunyai ekor bawah atau yang namanya shadow. Bila saya ukur size-nya 23 pips. Di sini kita bisa buatkan juga Fibo. Oke. Katakanlah teman-teman sudah paham dengan bentuk seperti ini. Selepas kemunculan candle sell yang bershadow ini, teman-teman langsung entry. Sebab kepahaman teman-teman di sini ada 3 ya. Yang pertama dia rejection, yang kedua bentuk sebelumnya itu menaik, dan yang ketiga rejection ini dengan ekor panjang atau shadow. Jadi kita langsung entry, tapi justru price retest lagi ya. Ya kalau sudah paham, kita bisa re-entry lagi di area sini, bisa di 50%, bisa juga di kawasan AH1 ini. Tapi kalau ingin lebih cari yang aman, kita bisa entry selepas kemunculan 2 shadow ini. Di sini ya, kita bisa langsung entry buy. Jadi dari beberapa lukisan yang saya gambarkan ini, kesimpulannya semua kepahaman baik itu yang namanya laut tenang, shadow, zona A, repair, dan lain-lain, dia berkaitan erat dengan HH1. Sebab HH1 ini ibu dari segala trade ya untuk TBST sistem. Yang memang masih bingung bagaimana cara melukis ala TBST, yang sering WhatsApp saya, seperti inilah contohnya. Silakan teman-teman latih terus, lukis terus. Semisal teman-teman ingin mempertajam kepahaman zona A, jadi teman-teman perbanyak lukisan zona A. Teman-teman cari atau teman-teman kaji kenapa semisal ada yang break tapi justru market balik arah. Semisal juga ada yang rejection tapi price terus turun atau naik, seperti itu. Nanti semakin lama teman-teman melukis, maka teman-teman akan terbiasa dengan hal-hal seperti itu ya. Teman-teman akan dimudahkan insya Allah, tinggal sejauh mana kemauan kita untuk belajar. Saya tekankan, jika ingin menggunakan teknik TBST ketika kita trading nanti, ya cara belajarnya seperti ini, kita harus melukis. Namun jika teman-teman tidak mau melukis, maka saya jamin teman-teman tidak akan bertahan lama di dalam dunia trading. Silakan cari teknik yang lainnya. Saya saja sampai sekarang ini masih melukis. Ketika saya melihat market bergerak tidak sesuai dengan plan trade saya, maka saya gunakan waktunya untuk melukis. Ini saja yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini. Dan jika ada yang ingin menghantar lukisannya atau contoh lukisan yang teman-teman buat, silakan teman-teman kirim via WhatsApp ya. Nanti kalau saya mempunyai waktu luang, saya akan coba koreksi.
agar teman-teman bisa lebih semangat lagi kalau memang ingin belajar teknik TBSD. Jadi semua terpulang kepada teman-teman itu sendiri ya. Ya kalau ingin memilih teknik TBSD ya seperti ini. Ya kalau memang tidak suka dengan cara belajarnya seperti ini melukis, silakan teman-teman coba teknik yang lain. Semua butuh usaha, semua butuh proses. Tapi insya Allah jika teman-teman memang betul-betul belajar, tidak ada yang tidak mungkin. Insya Allah kita akan dimudahkan dalam dunia forex yang gelap ya, istilahnya gelap itu ketika teman-teman masih tidak bisa menemukan arah untuk trading. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.